Saya Mangapul Sirait, seorang aktivis, ketua umum Malaysia Kebenaran Nasional, berkedudukan di Kota Bekasi. Bagi siapa, Anda siapa, dari mana, silakan mendaftar untuk berdialog dengan saya atau berdebat terkait dengan reserse narkotika. Apakah itu Mabes Polri, apakah itu Polda Metro Jaya, atau Polres-Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya, atau Polsek, atau Polda Makassar. Ini Polda Makassar ini. Selamat malam, Polda Makassar. Terus Polda Bali. Polda Makassar. Apa kabar Polda Makassar? Dari mana asal-usul daripada semua cerita? Dari mereka yang ada di lapas-lapas. Saya ini pemerhati narapidana. Pastikan Kabid Humas Polda Metro Jaya tidak menutup-nutupi terkait dengan adanya dugaan penggelapan barang bukti narkoba sabu-sabu menurut US 20 kg, tapi tidak ada saksi. Di dalam hukum pidana, dua alat bukti, surat saksi, ahli, keterangan terdakwa, terus petunjuk. Petunjuk untuk yang dikatakan oleh US ada 50 kg atau 50 bungkus sabu. Ada Polres Metro Tangsel, Res Narkoba datang ke rumahnya Tatang Sutarlan alias Itang dari jam setengah 9 atau jam 9. Diangkat itu narkoba, sabu-sabu jam setengah 4, kira-kira subuh. Terus yang dibuka, kata si Tatang kemarin, hanya satu yang dimana dia buka. Selanjutnya bukan dia lagi, dia langsung masuk ke ruang tengah. Yang menghitung narkoba dikatakan oleh pihak polisi, ini barang siapa? Barangnya US. Dia lagi ditangkap di Polda terkait dengan penangkapan 24 kg sabu di fluid, di dalam mobil dan di parkiran. Dan apa kata kepolisian? Siapa istrinya? Saya, Pak. Hitung. Dihitung oleh Ibu Sri Astuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 10 berjajar di atas, 10 berjajar di bawahnya, 10 berjajar di bawahnya lagi, sisa 4. Seperti penghitungannya pilkada. Sah ya, di situ belum ada RT, RW atau yang lain-lain. Kecuali Tatang Sutarlan alias Itang, Ibu Sri Astuti, Ibu Sri Wahyuni, dan adiknya yang gadis. Lalu ada 2 orang. Di video oleh Polres Tangsel, Res Narkoba. Dan waktu pembongkaran juga di video. Setelah itu, kata Tatang dalam pemberitaan menyangkal kami atas diduga perannya oknum-oknum polisi yang dimana petugas datang ke sana. Mungkin Pak Listio ketakutan karena saya mengkaitkan kepada Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dan ada kabinet merah putih yang dibanggakan waktu itu ada tangkapan kepolisian selama setahun sekian ton. Lalu saya katakan penghinaan kepada Presiden. Barang bukti yang ditangkap oleh Polres Tangsel tidak rilis pers di Polres Tangsel, tapi rilis pers di Mabes Polri tanggal 29 Oktober 2025. Kalau yang ditangkap Polda, yaitu di fluid 24 kilo, langsung dirilis pers dan sporty Polda. Begitu ditangkap, mana? Itu disuruh US itu, langsung dibawa. Si Tatang tidak terbukti dibebaskan. Tapi ada koper di rumahnya si Tatang 2 minggu lebih kurang sudah dibawa si Tatang dari rumahnya US. Karena kata si US itu adalah pakaian karena berantem sama istrinya. Ternyata sabu-sabu. Itu ada petunjuk terkait dengan 50 yang dibilang gak ada saksi. Tapi kata si Tatang Sutarlan alias Itang atas desakan oknum polisi yang datang dari Tangsel dan beberapa hari kemudian datang dari Paminal Polda, disuruh dia buat video
dan dikatakan oleh Tatang Sutarlan alias Itang, benar saya yang diamankan oleh Polres Tangsel terkait dengan narkoba sabu-sabu. Tapi yang beredar di masyarakat, di media sosial itu tidak benar. Itu Tatang itu ngomong pinter banget, diajarin. Nah ternyata kata si Tatang, saya menghitungnya di hadapan RT dan RW, tidak dikatakan di situ di hadapan istrinya dan juga kakak iparnya dan adik iparnya. Jadi dilaporkan saya, dikira mereka saya menuduh saksi mengada-ngada. Itu tersendiri. Masalah hitungan Tatang 30 kg atau 30 bungkus itu tersendiri. Yang saya bahas dan dibahas oleh tim hukum, 34 kg sabu 30 bungkus. Tapi telah dibuat di BAP 30 bungkus. Di mana yang 4 bungkus? Pertanyaan istrinya Tatang Sutarlan alias kita, kata penyidik yang diberatkan. Mau diberatkan? Kalau mau diberatkan nggak apa-apa. Loh, nggak jadi masalah nanti Pak. Katanya istrinya si Tatang, boleh dibawa ke Kompolnas, boleh nanti RDP rapat dengar pendapat, boleh dibawa ke tim reformasi polisi, atau dibawa ke Istana Presiden, karena saya Ketua Umum Relawan Prabowo Merah Putih akan bergerak. Massa dari Bekasi 1.800 pakai baju seragam Relawan Prabowo Merah Putih mengibarkan genderang perang terhadap narkoba dan oknum-oknum polisi yang diduga merupakan adanya mafia-mafia, bandit-bandit mafia hukum yang dimana diduga peredaran narkoba ini diduga menjadi perusahaan gelap bagi oknum-oknum polisi. Jangan coba-coba Kabid Humas Polda Metro Jaya ketika ditanya oleh media langsung mengirimkan postingannya Tatang Sutarlan yang mengklarifikasi. Itu tersendiri Pak Kombes ya. Dan ada media nasional yang sudah datang ke sini untuk meliput dan sudah datang ke tempatnya Tatang Sutarlan meliput, tapi sampai sekarang sudah 2 minggu tidak diposting itu di berita. Ini masih saya tunggu. Apabila tidak diposting, saya akan tanya media yang nasional itu, karena banyak juga media-media lokal dan media-media sosial, konten-konten yang akun-akun bodong mengatakan lagi-lagi Polres Tangsel difitnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kebanyakan bapak-bapak ini takut dosa. Tanyakan dong ke saya, laporkan saya kalau saya mengada-ngada, laporkan istrinya si Tatang kalau mengada-ngada. Kami tidak mengada-ngada. Apabila tidak dibongkar ini, inilah awal mula Listio Sigit Prabowo diturunkan oleh rakyat Indonesia karena Prabowo Subianto belum kunjung juga menurunkan mengganti dia. Inilah mungkin cara yang dimana bertahun-tahun saya berdoa syafaat, berdoa puasa, tapi Listio tidak turun juga. Dengan tidak diungkapnya ini akan turun rakyat dan semua cabang-cabang kita di daerah demo minta Kapolri diganti dan Kapolda Metro Jaya diganti kalau tidak bisa diungkap oleh Paminal ini. Kemarin udah diperiksa Daka Duri sebagai pengacara dan beberapa saksi. Ya, dikatakan oleh Daka, kemarin ada Paminal Bang yang datang ke lapas. Siapa itu? Kita nggak tahu itu katanya. Jadi jangan perbaiki. Ini hamba Tuhan ini. Sebelum saya jadi aktivis 2014, 15, 16, 17, 18, hampir 5 tahun saya berdoa keliling, jalan kaki dari Bekasi ke Jakarta, jalan kaki kemana-mana, pulang jalan kaki, berdoa terus menangisi bangsa ini. Dibilang orang saya orang gila, karena sengaja saya pakai baju robek-robek, pakai sendal jepit, supaya saya nggak disalahpahami oleh orang. Padahal saya lagi berdoa di Istana Presiden, berdoa di KPK, berdoa di depannya kedutaan, berdoa di kantor menteri-menteri, berdoa jalan kaki dari Duku Atas sampai ke Istana Presiden. 2 kali saya mencari dukun-dukun sakti, kata orang. Di mana ada dukun sakti, dukun hebat katanya, saya ketok pintunya pagi-pagi. Saya tantang semua mereka. Saya katakan nggak boleh musyrik. Apapun agama kita jalankan. Tapi kalau musyrik, perdukunan, ilmu okultisme, saya lawan. Saya tantang semuanya. Ada saksi yang melihat saya melakukan itu. Setelah 2018 selesai saya pertarakan, berangkat ke Batam. Dari Batam saya diperintahkan Tuhan pulang ke Bekasi. Saya dirikanlah organisasi Perisai Kebenaran Nasional, adalah organisasi perkumpulan pemerhati penegakan hukum, narapidana dan sosial masyarakat. Jadi jangan anggap
Suara saya yang ada di media itu adalah suara-suara pencitraan, cari panggung. Saya akan maju terus. Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai saya, Yesus Kristus Tuhan saya. Sesuai dengan iman saya, Kristen itu diakui di Indonesia ini. Boleh saya mengatakan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai saya dalam mengungkap dugaan peredaran narkoba, dugaan tangkap lepas, dugaan pembiaran, dan ada sekian banyak datanya narapidana di kantor saya pernah ditangani oleh kepolisian tapi nggak dilanjutkan. Saya tanya itu selesai, Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya dan Polres. Hanya kuambil besok itu berkas, nama ini pernah diperiksa, ini satu perkara dengan dia, dan orang itu sudah, orang ini di mana? Dibilang orang ini di DPO, padahal pernah diperiksa. Hanya saya buka, baru lain ceritanya.